semuanya, saya Salilia Rahayu Fitri dengan NPM 24106310 Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pola sebar demam berdarah dengue menggunakan prinsip komponen analisis dan Cummings clustering. Mari kita simak bersama-sama. Hai semuanya, di video kali ini aku mau ngejelasin sedikit nih tentang penelitian aku yang ngebahas pola sebaran demam berdarah dengue atau DBD. Kita semua tahu nggak sih kalau DBD ini masih menjadi penyakit yang cukup sering muncul di Indonesia, dan tiap wilayahnya itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang kasusnya tinggi, ada yang rendah, bahkan ada yang punya tingkat kematian lebih besar dari yang lainnya. Nah, karena itulah aku pengen tahu sebenarnya pola penyebarannya itu seperti apa sih? Untuk menjawab pertanyaan itu, aku pakai dua metode analisis, yaitu Principal Component Analysis atau PCA dan Cummings Clustering. PCA ini itu intinya ngebahas atau ngeringkas variabel jadi beberapa indikator, epidemiologi seperti jumlah kasus, jumlah kematian, dan CVR. Semua dipadatkan jadi dimensi utama yang paling mewakili data. Setelah ini itu, Kamis dipakai untuk mengelompokkan wilayah yang punya kemiripan karakteristik DBD, supaya kita bisa lihat nih, mana sih daerah yang serupa dan butuh pendekatan penanganan yang mirip. Data yang aku pakai ini berasal dari 21 puskesmas dan 10 kecamatan, dan hasil analisisnya ini cukup menarik loh. Dari kombinasi PCA dan Cummings kebentuklah 3 klaster. Klaster pertama ini adalah wilayah dengan kasus DBD yang tinggi tapi angka kematiannya rendah. Ini biasanya wilayah dengan remisi yang cukup aktif, tapi respon penanganannya sudah lumayan baik. Klaster yang kedua adalah wilayah dengan kasus rendah dan tanpa kematian. Bisa dibilang ini termasuk wilayah yang relatif aman. Nah, yang klaster ketiga inilah yang agak perlu diperhatikan, karena walaupun jumlah kasusnya nggak terlalu tinggi, tapi CVR-nya cukup besar. Ini bisa berarti kualitas penanganan kasusnya perlu ditingkatkan. Dari analisis ini, kita bisa lihat bahwa setiap wilayah itu nggak bisa diperlakukan sama. Ada wilayah yang fokus pada pencegahan dan pengendalian nyamuk, ada perlu juga yang berfokus pada memperkuat sistem rujukan kapasitas layanan, dan ada yang perlu peningkatan kesadaran masyarakat. Intinya, kebijakan penanganan DBD harus lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing klaster. Jadi lewat model clustering ini, kita bisa bantu pemerintah dalam menyusun strategi dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, supaya penanggulangan DBD bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Sekian penjelasan singkat tapi padat dari aku, semoga videonya bermanfaat dan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana analisis data yang bisa dipakai untuk mendukung kebijakan kesehatan. Terima kasih sudah menonton, bye-bye! Halo, saya di sini akan menjelaskan mengenai RStudio yang sebelumnya sudah saya jelaskan dengan poster, yaitu analisis mengenai DBD. Nah, di sini itu yang pertama-tama kita akan mengetik dulu Windows dan DevNew. Di situ kita akan membuat plot manualnya dengan plot trace. Nah, seperti yang sudah di video jelaskan. PCA. Nanti itu akan muncul diagram lingkaran. Ini adalah plot lingkaran korelasi PCA. Plot ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel DBD, variabel CVR, dan jumlah meninggal terlihat searah, artinya keduanya sangat berkaitan. Sementara jumlah DBD berada di arah lain sehingga polanya berbeda. Semakin panjang panah mencapai tepi lingkaran, semakin besar kontribusi variabel tersebut dalam membentuk dimensi PCA. Nah, habis itu kita akan membuat plot manualnya. Dengan GP Pilot,
PCA result, AS, X dapat sama dengan dim 1 atau dimensi 1, dan Y-nya itu sama dengan dimensi 2 atau dim 2. Nah, plot manual ini menunjukkan koordinasi variabel pada dimensi 1 dan dimensi 2. Setiap titiknya itu mempresentasikan variabel dan garis merah menunjukkan arah kontribusi variabel terhadap PCA. Nah, kalian bisa lihat di sini udah terlihat juga hasilnya. Nah, bahwa jumlah meninggal dan CVR berada dekat satu sama lain, sedangkan jumlah DBD mengarah ke sisi yang berbeda. Sama seperti dalam diagram lingkaran sebelumnya, terlihat bahwa garisnya itu antara jumlah meninggal dan CVR itu sama, sedangkan jumlah DBD-nya itu berada di sisi arah lainnya. Kita akan analisis klaster berdasarkan hasil CPA-nya dengan set seed 1, 2, dan 3. Nah, kita akan menghitung Cummins clusteringnya dengan KM, titik res, Cummins, DBD, active, centernya itu 3, and startnya itu ada di 25.
Nah, nanti dalam hasil codingan ini tuh adalah plot hasil dari clustering Cummins. Data puskesmas dikelompokkan menjadi 3 klaster, klaster biru, klaster hijau, dan klaster oranye. Klaster oranye memiliki penyebaran paling luas, menandakan variasi data tinggi. Klaster biru dan hijau terlihat lebih rapat, menandakan pola yang terlihat lebih seragam. Akan terlihat nanti setelah plotnya selesai ya. Nah, di sini sudah terlihat nih. Tadi seperti yang sudah aku jelaskan bahwa di plot oranye itu memiliki penyebarannya itu paling luas, sedangkan di antara plot klaster biru dan hijau itu terlihat lebih padat. Berarti menandakan polanya lebih seragam gitu dibandingkan si klaster oranye. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil clusteringnya nih. Dengan yang udah dijelaskan dengan DBD data, terus di clustering dengan KM race cluster, dan print hasil clustering dengan print DBD data. Nah, di sini kita manggil DBD datanya dulu karena belum ada, jadi kita panggil dulu DBD datanya. Di situ kita plot kualitas referensi cos 2-nya. Nah, di cos 2 ini, grafik cos 2 ini menunjukkan kualitas representasi masing-masing variabel dalam PCA. Nilai cos 2 mendekati 1, berarti variabel terwakili dengan sangat baik pada 2 dimensi utama. Di sini terlihat bahwa ketiga variabel jumlah DBD, jumlah peninggal, dan CVR memiliki kualitas representasi yang sangat tinggi. Nanti akan terlihat hasilnya. Nah, di sini tuh kan ada 3 data yang sama. Terlihat bahwa ketiga variabel ini tuh memiliki kualitas referensi yang sangat tinggi, yaitu berada di angka 1. Gitu. Nah, di sini kita akan plot kontribusi variabelnya per variabel 1, dimensi 1 dan dimensi 2. Untuk codingannya variabel 1 dan variabel 2 itu sama, tinggal dibedakan dengan 1 dan 2-nya aja. Nah, nanti akan muncul dimensi 1 itu, grafiknya ini menunjukkan kontribusi variabel terhadap dimensi 1 PCA. Variabel CVR dan jumlah meninggal memiliki kontribusi yang paling besar, sekitar 45%. Sementara jumlah DBD memberikan kontribusi kecil. Artinya, dimensi 1 terutama dipengaruhi oleh tingkat fatalitas kasus, bukan jumlah kasusnya. Nah, kebalikan dari dimensi 1, dimensi 2 itu terlihat pola kontribusi yang berbeda. Variabel jumlah DBD-nya terlihat lebih dominan pada dimensi ini dibandingkan dengan dimensi 1. Dimensi 2 ini lebih mewakili variasi jumlah kasus, sedangkan dimensi 1 lebih menggambarkan tingkat keparahan dan kematian. Cukup dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.